Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat tertipu setelah menikahi mempelai wanita yang ternyata seorang pria. Terbongkarnya identitas pelaku terjadi saat malam pertama. Pernikahan akad seorang pria 26 tahun dengan wanita muda ESH alias Adinda Kenza 26 tahun di Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur Selatan, Jawa Barat, belakangan ramai menjadi perbincangan di media sosial. Pernikahan yang berlangsung di hari ketiga Lebaran kemarin harus kandas lantaran didapati wanita yang dinikahi korban AK ternyata seorang pria. Terbongkarnya identitas sebenarnya pelaku terjadi saat malam pertama. Saat itu pelaku ESH tidak ingin melepas hijabnya dengan alasan sedang sakit. Curiga dengan tingkah lakunya, keluarga pun kemudian melakukan penelusuran. Dan terbukti saat keluarga mendatangi rumah orang tua pelaku di Kecamatan Cidaun, mereka membenarkan bahwa ESH adalah laki-laki. Dia anak ketemu sama dia lewat Instagram, lalu berhubungan 2 bulan. Dia pernah ke rumah 1 kali, makanya saya tanya, "Teh, tahu gak orang tua kesini?" Dia bilang, "Saya sudah gak punya orang tua, sudah mati." Bilangnya, saya agak curiga karena dia pakai muslim. Oh, pakai gamis. Pakai gamis, disadar dia. Sementara Kepala Desa Wangunjaya, Jayalani, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti saat akan menikahkan anaknya. Motifnya sendiri dia itu apa ya, kalau dikatakan jadi-jadian gitu. Ya, jadi-jadian. Motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Penipuan tersebut telah dilaporkan ke polisi. Pelaku ESH sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun mengingat kondisi keluarga pelaku yang sudah jompo, akhirnya keluarga korban tidak melanjutkan perkara tersebut ke ranah hukum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairunsyah, TV One mengabarkan. Kita akan coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dari peristiwa ini. Pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Bapak Iju Sugandi, Camat Naringgul, Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, ini kan viral di media sosial kemudian kejadian pernikahan ini. Lalu seperti apa awalnya kemudian bisa terbongkar dan diketahui bahwa ternyata ini pernikahannya berlangsung antara laki-laki dan juga laki-laki? Ya, ini berdasarkan kronologisnya diawali dari pertemanan dengan media sosial. Di media sosial itu kurang lebih 1 tahun. Itu berdasarkan informasi yang saya dapat dari pihak desa, dan dari situ dilanjut dengan perencanaan pernikahan. Dan pelaku ini bertemu dengan pihak keluarga korban itu bertemu 1 kali dengan memakai cadar. Itu yang saya dapat informasi. Oke, lalu akhirnya bisa terbongkar Pak bahwa pasangannya ini ternyata seorang laki-laki. Seperti apa Pak Iju kalau laporannya? Ya, jadi terbongkarnya itu di bulan Mei, tepatnya kalau tidak salah itu di hari Kamis kemarin, berdasarkan informasi bahwa si korban ini merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku, sehingga bicaralah dengan pihak keluarga. Dan dari situ ditanyakan ke pihak diduga pelaku ini dari pihak korban dan keluarganya, dan dari situlah mulai diduga pelaku ini dibuka cadarnya, dan ternyata setelah dibuka cadarnya itu ternyata itu betul-betul laki-laki. Oke, Pak Iju, memang sebelumnya pengantin pria ini tidak ada interaksi yang lebih dalam begitu untuk mencari tahu mengenai sosok yang akan menjadi pendamping hidupnya dalam pernikahan ini. Ya, ini tadi kan sudah disampaikan bahwa pertemanannya ini diawali dari media sosial. Jadi kalau ketemunya ini dengan pihak keluarga pun baru 1 kali. Artinya pasangan ini bertemu
hanya baru 1 kali juga atau sebelumnya juga sudah pernah ada pertemuan, Pak? Nah ini saya belum dapat informasi yang lebih banyak karena tadi saya mencoba melakukan bertemu dengan pihak keluarga korban, dan setelah saya datang ke sana dari pihak keluarga korban ini rumahnya sepi, nggak ada orang. Oke, Pak Ijuh, ditahan dulu. Kami tentu masih memiliki beberapa pertanyaan, Pak. Tapi kami hadirkan dulu pemirsa informasi berikut ini untuk Anda yang berkaitan tentunya dengan peristiwa terungkapnya kedok istri yang ternyata laki-laki di Cianjur, Jawa Barat ini, di mana pelaku ini menutupi jati dirinya yaitu ESH dengan menggunakan cadar dan juga gamis untuk bisa mengelabui ataupun juga menutup profil dirinya yang sebenarnya. Nah, ini juga sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, dan ESH ini, sang pelaku ini mengaku kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun bersama dengan pasangannya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun hingga 12 hari usai menikah, sang istri ini selalu menolak untuk berhubungan badan. Nah, sang suami yang merasa curiga kemudian mencari tahu identitas dari ESH yang sebenarnya. Setelah ditelusuri, ESH atau pelaku ini ternyata betul merupakan seorang laki-laki. Baik, Pak Ijuh, ini sempat ada proses penelusuran, Pak, mencari tahu mengenai profil dari ESH. Siapa kemudian yang mencoba untuk menelusuri, Pak? Ini saya belum ketemu dengan pihak keluarga, jadi untuk persisnya ini belum ada konfirmasi dan tepat informasi. Cuman yang didapatkan dari informasi yang didapat itu kaitan dengan terbongkarnya si pelaku ini, SH ini, itu berdasarkan dari penasarannya pihak keluarga dan suami, sehingga itu si cadarnya itu dibuka. Oke, Pak Ijuh, lalu info terakhir seperti apa, Pak, untuk penanganan kasus ini? Informasinya kemudian tidak jadi dibawa ke ranah hukum. Seperti apa penjelasannya, Pak Ijuh? Ini sekali lagi saya belum ketemu dengan pihak keluarganya, jadi belum bisa menjawab apakah ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak. Tetapi berdasarkan informasi, ya itu tadi katanya bisa diselesaikan mungkin dengan pihak keluarga. Saya juga belum dapat informasi yang pasti terkait dengan proses mediasi atau seperti apa. Baik, terima kasih Pak Ijuh Sugandi, Camat Naringgul, Cianjur, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.